Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Ari Dawati. Kali ini saya akan menyampaikan pembelajaran tematik kelas 3, tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Selamat menyimak anak-anak di rumah. Anak-anakku di rumah, kali ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran 4. Ayo kita berdiskusi. Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Setelah berdiskusi, mereka akan memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng. Bacalah dongeng berikut ini. Diskusikan karakter yang ada dalam dongeng tersebut. Bunga melati yang baik hati. Di Taman Bunga Kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri 1. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Putri 2. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih, bersih, dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Putri 1. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Bunga sedap malam. Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu? Bunga anggrek. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Bunga mawar biru. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di Taman Bunga Kerajaan bertambah wangi dan bertambah apa? Dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di Taman Bunga Kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Bunga anggrek. Aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Bunga mawar biru. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya. Bunga melati. Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Diadaptasi dari www.dongenganak.net. Nah, dari dongeng tersebut, ayo kita tuliskan 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta karakternya. Kalian bisa mengerjakannya, bukan? Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Kemudian kita lanjutkan, ayo kita bermain peran. Sekarang saatnya memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng. Bunga melati yang baik hati. Lakukan bersama kelompokmu ya, secara daring atau online, atau dalam grup kelas masing-masing. Kemudian kita lanjutkan bercerita ya. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam di dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari,
Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya sikap Dayu ya? Ada ide? Ada pendapat? Bisa kalian tuliskan atau dicatat ya di buku tulisnya. Nah, di sini ada sebuah tulisan. Kita lihat dulu. Apakah itu? 1, 2, 3, dan banyak lagi. Nah, sudah komplit? Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Benar, ketika kita melakukan kesalahan sebaiknya meminta maaf, bukan meminta uang jajan ya. Dengan meminta maaf kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Hayo, siapa yang pernah melakukan kesalahan seperti Dayu? Memecahkan pot kesayangan ibu. Nah, kalian seharusnya harus langsung meminta maaf kepada orang yang telah kalian buat salah. Nah, contohnya tadi, memecahkan pot dan Dayu harus segera meminta maaf. Anak-anakku di rumah, di sini ada ilustrasi ataupun gambar Dayu sedang memeluk ibunya dan meminta maaf karena telah memecahkan pot kesayangan ibunya. Tapi ibunya memaafkan dan Dayu merasa bahagia sekali. Hingga meneteskan air mata ya sepertinya. Kira-kira perkataannya bagaimana ya? Ibu, maafkan aku karena aku telah memecahkan pot kesayangan ibu. Ah, anakku sayang, tidak apa-apa karena kau telah meminta maaf dan mengakui kesalahanmu. Tapi jangan diulangi lagi ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ceritakan pengalamanmu ketika meminta maaf kepada teman atau kepada seseorang yang telah kalian buat salah. Oke? Setuju? Kalian bisa mencatatnya pada buku tulis masing-masing. Kita lanjutkan, mari kita mencoba bersama-sama. Mencoba apakah itu? Kita lihat dulu, ada tulisan yang sedang berjalan. Nah, di sini ada beberapa kalimat. Kita lihat dulu, apakah itu? Nah, cukup. Wah, ternyata masih ada. Kita lanjutkan lagi. Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen, juga untuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat berlindung dari sengatan sinar matahari. Ada ceritanya, Dayu dan teman-teman kelas 3 melakukan kegiatan olahraga. Lapangan di sekolah Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Mereka melakukan gerakan seperti berikut ini. Gerakan apa ya? Pasti kalian penasaran. Anak-anak, yuk ikuti gerakannya. Gerakan yang pertama yaitu badan berdiri tegak. Kemudian kedua, rentangkan tangan ke samping. Yang ketiga, putarlah tangan ke depan 3 kali dan ke belakang 3 kali. Yang keempat, yaitu badan berdiri tegak. Yang kelima, rentangkan kedua tangan ke atas. Yang keenam, liukan badan ke samping kanan dan kiri. Gerakan yang ketujuh yaitu liukan badan ke kanan atas, liukan badan ke kiri atas. Yang kedelapan, liukan badan ke atas, atau melentingkan badan, yaitu yang kesembilan. Anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan bersama orang tua, jangan lupa
Gerakan-gerakan yang telah Ibu ajarkan tadi, kalian pelajari di rumah dan dipraktekkan setiap hari agar imunitas terjaga, badan juga jadi lebih sehat. Ingat, badan akan sehat jika kita berolahraga setiap hari dan mengkonsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Kira-kira kegiatan bersama orang tuanya apa ya? Nah, di sini ada kegiatan menanam bunga melati di pot. Ini pasti seru sekali. Kita bisa mengambil tanah dan mencampurkannya dengan tangan ataupun alat, mencampurkannya dengan pupuk dan air. Kemudian kita taruh dalam pot, kita tanam bunga melatinya. Pasti akan tumbuh dengan subur. Wah, menyenangkan sekali ya membayangkannya. Jangan lupa juga untuk selalu patuhi prokes ya, agar terhindar dari virus COVID-19. Salam sehat dari Ibu Guru, tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.